Pemirsa, Dinas Sosial Kota Makassar menggelar razia PMKS di sejumlah titik jalan Kota Makassar. Sejumlah PMKS yang terjaring razia sempat melawan dan kabur hingga menangis histeris. Kejar-kejaran hingga tangis histeris mewarnai razia pengemis dan pengamen di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak sedikit dari mereka mencoba melawan dan mencoba kabur saat diamankan petugas. Bahkan sejumlah pengemis dan anak jalanan yang melihat kedatangan petugas langsung berlari kocar-kacir menghindari petugas. Tak sedikit dari pengemis dan anak jalanan yang berhasil diamankan mencoba melawan hingga menangis histeris menolak untuk digiring ke mobil petugas. Menurut dari laporan, pergantian dari siang itu agak berkurang, malam tambah banyak, jadi kita laksanakan pada malam hari ini. Yang terjaring ini diapakan Pak? Kita asesmen, mungkin mudah-mudahan kalau memang kita kasih tinggal, ya kita kasih tinggal. Selanjutnya mereka akan didata dan dibina. Sedangkan untuk anak yang dibawa umur akan dipanggil orang tuanya untuk diberi pernyataan dan berjanji tidak akan kembali lagi ke jalan. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Video aksi pemalakan seorang preman pada pengendara di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat beredar di media sosial. Pelaku mengaku memberikan uang setoran pada oknum petugas Satpol PP. Sama, kita juga takut sama Tuhan. Ya udah, abang cabut dulu baru kita geser. Video viral merekam seorang warga yang dimintai uang oleh seseorang preman di Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam video, preman meminta uang dengan cara paksa dan mengancam akan mengusir warga yang parkir di atas trotoar tanpa membayar parkir. Preman tersebut bahkan mengaku telah mendapatkan izin membuka lapak parkir karena sudah menyetorkan sejumlah uang kepada oknum petugas Satpol PP. Kepala Satpol PP Jakarta Pusat, Bernard Tambunan, membantah ada anggotanya yang meminta jatah parkir liar kepada preman. Maaf ya, sekali lagi ya. Saya koordinasi sama Satpol PP. Sama Tuhan ya. Sama, kita juga takut sama Tuhan. Sudah cek ke anak buah bahwa tidak ada anggota saya di Jakarta Pusat yang meminta setoran dari parkir, itu tidak ada. Nah, setelah kita lihat juga video viral itu, kita minta bantuan dari Polsek Tanah Abang untuk mencari oknum tersebut. Dan tadi sore oknum tersebut sudah berhasil diamankan oleh Polsek Tanah Abang di daerah Margono. Kita ke informasi lainnya. Pemirsa, meski harga naik sejak 25 Desember lalu, penjualan gas LPG di Jakarta masih terpantau normal. Padahal kenaikan mencapai 11 hingga Rp24.000. Harga gas LPG non-subsidi ukuran 12 kg dan 5,5 kg naik sejak 25 Desember 2021. Kenaikan harga terjadi dari rentang Rp11.000 hingga Rp24.000. Kendati demikian, pemirsa, minat beli masyarakat masih tinggi terhadap gas non-subsidi. Mayoritas pembeli adalah pedagang kaki lima hingga usaha rumah makan dan restoran cepat saji. Sedikit berbeda dengan ibu kota, masyarakat di Surabaya mulai mengeluhkan kenaikan harga gas LPG. Para pelaku usaha mengeluh karena harus merogoh kocek lebih banyak yang mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah untuk gas LPG dalam usaha yang mereka jalankan. Sembilan 92,5% warga Indonesia menggunakan gas non-subsidi. Apakah kenaikan gas sudah merata dan bagaimana stok gas? Apakah ada penimbunan gas oleh oknum nakal? Sudah ada rekan kami, Camar Haenda di Rawasari, Cempaka, Jakarta, dan Oki Arisandi di Surabaya, Jawa Timur. Kita ke Camar terlebih dahulu. Selamat siang, Camar. Berapa harga kenaikan gas di sana dan apakah sudah ada keluhan dari pembelinya?
Ya, selamat siang Wilson dan juga pemirsa. Meski pemerintah resmi menaikkan harga gas LPG non-subsidi untuk ukuran 12 kg dan juga 5,5 kg, ini memang mengalami kenaikan harga dan tidak berpengaruh terhadap minat beli masyarakat karena memang masih tinggi. Dan salah satunya adalah di salah tempat kawasan agen di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ini untuk agen ini dapat menjual setidaknya 100 hingga dengan 150 tabung per harinya. Adapun untuk terkait dengan kenaikan harga tersebut, kita akan berbincang langsung dengan Supervisor Agen Gas LPG PT Satria Bakti Pertiwi dengan Pak Indri. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Bisa dijelaskan untuk kenaikan harga ini dari rentang berapa, kemudian pada ukuran apa saja, Pak? Baik. Kenaikannya di 12 kilo bright gas dari harga awal 139.000 naik menjadi 163.000. Kenaikannya itu 24.000. Terus dan 5,5 kilo dari harga awal 65.000 sekarang menjadi 63.000. 76.000 naik 11.000. 12 kilo dan 5,5 aja yang naik yang kita jual. Betul. Baik. Karena kenaikan harga itu, apakah ada peralihan dari masyarakat ingin menggunakan yang 3 kilo yang subsidi begitu, Mbak? Dan apakah ada penimbunan dari masyarakat, Mbak, yang Mbak rasakan? Untuk yang pada masyarakat yang pada beli, alhamdulillah masih beli 12 kilo. Untuk penimbunan sih kita nggak ada ya, Mas. Baik. Apakah terjadi penurunan omset atau bagaimana nih karena adanya kenaikan ini, Mbak? Penurunan omset sih nggak ada. Kita sehari jual bisa 100 sampai 150 tabung keluar per harinya. Oke, baik. Untuk ketersediaan sendiri ini apakah dipasok setiap hari dan apakah akan cukup untuk hingga dengan tahun depan atau bagaimana, Mbak? Oh iya. Kita sih setiap hari kita selalu barang masuk 400 tabung ya. Karena kita kan juga jual banyak juga. Alhamdulillah sih sampai stok tahun depan insya Allah masih ada. Dan pengisian pun sampai besok masih buka kok. Oke. Iya. Baik, terima kasih, Mbak, Iya, atas sama-sama. informasinya. Ya, Wilson dan juga pemirsa, memang kenaikan harga dari gas LPG ini dikarenakan adanya fairness ataupun juga pemerataan harga untuk gas LPG di seluruh Indonesia. Namun tentunya perlu adanya pengkajian ulang dikarenakan banyaknya masyarakat yang mengeluhkan terkait dengan kenaikan harga ini meskipun minat belinya masih tinggi. Dan tidak hanya di wilayah DKI Jakarta, untuk kenaikan harga dari gas LPG juga terjadi di kota Surabaya. Sudah ada rekan Oki Arisandi. Oki, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Camar, Wilson dan juga pemirsa. Kalau tadi Camar ada di agen LPG di DKI Jakarta, nah sekarang saya ada di salah satu industri rumahan milik warga di Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur yang juga sedikit banyak terdampak atas adanya kenaikan harga LPG non-subsidi yang terjadi pada tanggal 25 Desember lalu. Salah satunya adalah industri, ini dia, pembuatan lontong. Nah, untuk pembuatan lontong sendiri, Wilson dan juga pemirsa, bahwa memang dalam proses pembuatannya membutuhkan gas LPG ataupun gas alam untuk mematangkan beras-beras tersebut untuk menjadi lontong. Dan itu bukan membutuhkan waktu yang sebentar, butuh waktu yang lama sehingga dibutuhkan banyak pula gas-gas LPG yang dibutuhkan. Nah, untuk lebih lanjut seperti apa dampak yang dirasakan atas kenaikannya, sudah bersama kami ada Pak Wulyono. Pak Wulyono, boleh maju sedikit? Pak Wulyono, ini kita tahu bahwa di akhir tahun harga LPG naik, harga gas alam naik, bahkan harga bahan pokok juga naik. Tanggapannya, Pak Wul? Duh, yang aku kanatin. Pergi deh. Oke, ya sepertinya Pak Wulyono masih belum siap. Ini ada ibu lain, ada Ibu Tina yang juga salah seorang perajin lontong di kota Surabaya. Bu Tina, selamat siang. Maaf mengganggu proses produksinya. Ibu, ini menjelang akhir tahun banyak harga naik. Salah satunya harga LPG, harga gas alam juga. Tanggapannya bagaimana, Ibu? Tanggapan saya? Kenaikan harga itu. Tanggapan tinggi Merugikan apa? atau gimana, Ibu? Ya kalau buat konsumen ya merugikan. Kalau kenaikan harga sendiri dari gas alam yang sebelumnya dipakai itu dari berapa menjadi berapa, Ibu? Dari hampir 3.000 per kubik sekarang naik menjadi 6.000 per kubik. Iya. Akhirnya sekarang masih tetap menggunakan itu atau beralih ke yang lain, Ibu? Saya beralih ke tabung LPG melon. LPG melon. Oke, nah kalau terkait dengan harga yang dijual Ibu untuk lontongnya, apakah mempengaruhi kenaikan harganya juga atau gimana, Ibu? Kalau harga lontong tetap ya kita nggak bisa naikin harga.
Kalau proses produksinya memang membutuhkan berapa banyak gas yang dibutuhkan, Ibu? Kalau untuk pemakaian setiap hari 5 sampai 6. 5 sampai 6 tabung. Oke, baik. Terima kasih Ibu Tina. Semoga kita berharap harganya juga kembali turun dan dikaji ulang. Nah, jadi Wilson dan juga pemirsa bisa dilihat ini begitu banyak lontong-lontong yang diproduksi dan ini merupakan industri rumahan. Jika kita katakan bahwa harga gas LPG naik maupun gas alam juga naik, otomatis warga yang terdampak juga akan semakin banyak dan industri ini bisa jadi akan terdampak juga semakin banyak masyarakat yang akhirnya merasakan dampaknya karena dikhawatirkan semakin banyak biaya produksi yang naik, maka dikhawatirkan industri rumahan seperti ini juga bisa tutup atau gulung tikar, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut semakin bertambahnya jumlah angka pengangguran, maka pemerintah diharapkan oleh masyarakat bisa mengkaji ulang keputusan tersebut dan bisa lebih menekan dan juga mengontrol harga-harga bahan pokok maupun harga gas LPG di pasaran. Wilson, saya kembalikan ke Anda di studio. Oke, Risandi melaporkan dari Surabaya dan sebelumnya Camar Henda dari Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, sejumlah daerah menetapkan aturan perayaan Tahun Baru di masa pandemi. Apa saja yang dilarang? Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.